Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melati Gita Permatasari dari kelas PB1C bersama teman saya yang bernama Nadia Nur Aulia dari kelas PB1C. Di sini kami akan mempresentasikan paham fundamentalisme dalam Islam di pertemuan ke-14. Jangan lupa like, komen di video kali ini ya teman-teman. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini, kami akan menjelaskan asal-usul dan pengertian paham fundamentalisme dalam Islam, ciri-ciri dan karakteristiknya, faktor dan contoh, dan yang terakhir, tujuan paham fundamentalisme dalam Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan asal-usul fundamentalisme. Fundamentalisme merupakan istilah yang muncul pertama kali di Amerika Serikat. Tetapi, jika dalam berbagai kamus, istilah fundamentalisme baru ditemukan. Istilah fundamentalisme ditemukan dalam kamus kecil, yaitu Petit Larousse Encyclopedic, edisi tahun 1966. Dan pengertiannya sangat umum sekali, yakni sikap orang-orang yang menolak penyesuaian kepercayaan dengan kondisi-kondisi modern. Istilah fundamentalisme memang muncul pertama kali di Amerika Serikat dan dipakai untuk menyebut gerakan dalam Kristen Protestan yang benar-benar menjaga sesuatu mendasar pada keyakinan tersebut. Tetapi setelah itu, istilah fundamentalisme tak hanya dipakai untuk agama Kristen. Istilah ini juga dipakai oleh penganut agama lainnya yang ada kemiripan dengan gerakan tadi. Hingga banyak sekali yang memandang negatif pada istilah ini. Selanjutnya, istilah fundamentalis banyak sekali pemakaian kata fundamentalis dengan makna yang berbeda. Pertama, fundamentalisme dalam arti teologis yang menunjuk pada suatu pandangan tertentu mengenai kitab suci dan bagaimana pandangan itu terbentuk. Kedua, dalam arti filosofis, menunjuk pada sikap bermusuhan terhadap metode kritis untuk mendekati studi kitab suci. Ketiga, dalam aspek sosiologis, terkait dengan keanggotaan dalam suatu kelompok dan orang-orang yang berada di luar kelompok, mereka dianggap bersalah atau bukan orang yang beriman sebenarnya. Keempat, dalam arti historis, tentang keagamaan konservatif atau berusaha pada asal dari keimanan kembali pada fondasi. Kelima, dalam arti politik, yang sering digunakan yakni menunjuk pada usaha untuk melakukan revolusi atas nama agama. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian fundamentalisme Islam. Fundamentalisme Islam diartikan sebagai gerakan umat muslim konservatif yang berniat mengembalikan nilai fundamental agama, kemudian hidup mirip seperti gaya hidup Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi. Kaum fundamentalis Islam menggunakan tafsiran harfiah dan originalis terhadap sumber-sumber primer Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, untuk menyingkirkan atau apa yang mereka anggap pengaruh-pengaruh non-Islam yang merusak dari setiap bagian dari kehidupan mereka dan memandang fundamentalisme Islam sebagai istilah ejekan yang dipakai oleh orang luar untuk kebangkitan Islam dan kegiatan Islamis. Dilihat dari segi makro, maka sebenarnya fundamentalisme itu muncul karena situasi politik dimanapun itu. Dapat dibuktikan saat masa kekhalifahan Ali bin Abu Thalib, yang saat itu situasi politiknya sangat tidak kondusif karena ada pendukung Ali dan Muawiyah, hingga terjadi perpecahan dan sempat terjadi saling membunuh, hingga ada kelompok yang mengatakan tidak mendukung keduanya yang disebut Khawarij. Mereka awalnya mendukung Ali, tetapi karena ada keadaan seperti itu, maka mereka memutuskan untuk keluar dari kelompok Ali, dan mereka berseteru bahwa la hukma illa lillah karena kekecewaan mereka. Jadi, tak heran jika akhir-akhir ini banyak
tudingan tentang fundamentalisme Islam merupakan bagian dari politisasi Islam. Islam dijadikan tentang fundamentalisme Islam merupakan bagian dari politisasi Islam. Islam dijadikan sebagai ideologi politik alternatif. Selanjutnya, pengertian fundamentalisme Islam. Fundamentalis Islam adalah sebuah istilah yang mengacu pada sekelompok umat muslim atau Islam yang tergabung dalam sebuah organisasi yang berpegang teguh kepada sumber-sumber hukum Islam. Dalam pemahaman yang lebih umum, kelompok fundamentalis Islam adalah sebuah kelompok keagamaan Islam yang over-konsisten terhadap teks-teks wahyu. Makna kelompok sendiri tidak harus dalam bentuknya yang formal, akan tetapi ketika memiliki sebuah komunitas dengan karakteristik berbeda, memiliki buku pedoman dan cara-cara yang berbeda dengan yang lainnya, maka mereka disebut sebuah kelompok. Dalam perspektif sosiolog Martin Marty, suatu gerakan keagamaan yang dikategorikan fundamentalis dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang melekat pada gerakan tersebut, yakni oppositionalism, penolakan terhadap hermeneutika, penolakan terhadap pluralisme dan relativisme, dan penolakan terhadap perkembangan historis sosiologis. Selain itu, lanjut Marty, untuk melihat suatu gerakan terkategori fundamentalis dapat juga dilihat melalui penanda spesifik atau specificus yang melekat pada gerakan tersebut, yakni fighting back, fighting for, fighting with, fighting against, fighting under. Selanjutnya, suatu gerakan terkategori fundamentalis dapat pula ditinjau dari perspektif sikap dan pandangan dari suatu gerakan tersebut, yakni militan, Islam kafah, anti-intelektual rasional, anti-modernitas, dan otentisitas Islam. Ada pertentangan makna dari istilah Islam fundamentalis. Jika secara bahasa mereka adalah orang-orang yang konsisten dengan sumber hukum Islam, maka jika dilihat dari istilah yang berkembang di masyarakat Islam fundamentalis adalah kelompok Islam yang berlebih-lebihan atau keras, ekstrim, dan radikal. Mereka menggunakan cara-cara yang tidak santun sebagai amalan yang berasal dari keyakinan mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri. Menurut Profesor Dr. Muhajirin Thohir, MA, ciri-ciri umum dari fundamentalisme Islam yaitu: yang pertama, gerakan-gerakan Islam yang secara politik menjadikan Islam sebagai ideologi dan secara budaya menjadikan Barat sebagai the others. Yang kedua, memiliki prinsip yang mengaruh pada paham perlawanan atau oppositionalism. Yang ketiga, penolakan terhadap hermeneutika, karena pemahaman Al-Quran sepenuhnya adalah skriptualistik. Yang keempat, dan secara epistemologis dalam wilayah gerakan sosial politik menolak pluralisme dan relativisme. Yang kelima, serta menolak perkembangan historis dan sosiologis, karena dalam pandangan mereka, umat manusia yang tengah melakukan aktivitas sejarah di dunia harus menyesuaikan diri dengan teks Al-Quran, bukan sebaliknya. Kemudian, karakteristik gerakan fundamentalisme Islam diantaranya adalah: pertama, mereka beranggapan bahwa kebenaran yang sebenar-benarnya hanya ada pada teks-teks agama dan menolak pemahaman kontekstual terhadap teks agama. Mereka berpendapat bahwa sesuatu yang di luar teks itu tidak benar, dan mereka tidak memberikan ruang kepada pemahaman dan penafsiran selain dari mereka. Kedua, mereka menolak pluralisme dan relativisme. Bagi mereka, pluralisme merupakan produk yang salah dari pemahaman terhadap teks suci, sedangkan relativisme merupakan pandangan yang tidak selaras dengan pandangan kaum fundamentalis. Kemudian, karakteristik fundamentalisme Islam. Ketiga,
Kaum fundamentalis menganggap dialah yang paling benar dalam menafsirkan teks agama. Mereka memonopoli kebenaran atas penafsiran teks agama. Ketiga, kaum fundamentalis menganggap dialah yang paling benar dalam menafsirkan teks agama. Mereka memonopoli kebenaran atas penafsiran teks agama, dan yang lebih parah, mereka mengklaim bahwa pendapat mereka yang paling benar dan pendapat kelompok lain salah. Padahal dalam Islam perbedaan pendapat itu sudah biasa, seperti terlahirnya banyak mazhab. Sikap inilah yang akhirnya membuat potensi terjadinya kekerasan. Mereka berdalih atas nama agama atau bahkan untuk membela Islam. Keempat, gerakan fundamentalis memang selalu dihubungkan dengan intoleran, radikalisme, dan pandangan sejenisnya. Hal ini disebabkan saat fundamentalis mengambil perlawanan untuk menjaga eksistensi agama seperti modernisme atau modernitas tata nilai barat pada umumnya. Mereka melakukan perlawanan tidak semuanya memilih jalan kekerasan, tetapi karena ada yang bersikap tidak sabar saat melihat yang menurut mereka penyimpangan dalam masyarakat. Saat itulah mereka melakukan tindakan kekerasan atas perilaku mereka. Kemudian, contoh-contoh fundamentalisme Islam. Gerakan fundamentalis bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman Orde Lama hingga era Reformasi, gerakan fundamentalis terus berkembang dengan wajah yang berbeda. Fundamentalis diartikan sebagai aliran atau paham yang memiliki upaya untuk kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar atau asas-asas. Dalam konteks tersebut, gerakan fundamentalis yaitu sebuah kelompok yang memahami dasar-dasar keagamaan, politik, budaya, dan lainnya dengan orientasi penafsiran yang rigid dan literal. Munculnya gerakan keagamaan yang berkarakter fundamentalis merupakan fenomena penting yang turut mewarnai citra Islam kontemporer di Indonesia. Istilah Islam fundamentalis sebagai sebuah kesatuan dari berbagai fenomena sosial, keagamaan, kelompok-kelompok muslim merupakan hal yang demikian kompleks. Islam fundamentalis tidak sepenuhnya mampu mendeskripsikan fenomena yang beragam atas gerakan-gerakan keagamaan yang muncul di Indonesia berdasarkan karakteristik yang menjadi platform gerakan fundamentalis yang telah dipaparkan di depan. Di Indonesia terdapat beberapa kelompok yang diasumsikan sebagai kelompok Islam fundamentalis. Di antaranya adalah FPI, HTI, FKAWJ, dan MMI. Berikutnya ada tujuan. Apa misi atau tujuan utama kaum fundamentalis Islam? Merupakan isu yang teramat penting. Perumusan cita-cita ini biasanya menjadi pintu masuk bagi para pemimpin fundamentalisme dalam mengonstruksi ideologi, doktrin, organisasi, gerakan, serta pendekatan yang akan ditempuh secara umum. Para pemimpin gerakan ini bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam kehidupan sosial politik atau din wa daulah. Tujuan utamanya adalah negara Islam, namun tujuan antaranya adalah mengislamkan masyarakat. Hal ini jelas terkandung dari visi para ideolog dan penganjur fundamentalisme Islam yang membentuk pemikiran Islamisme abad ini. Seperti Hasan al-Banna dan Said Qutb di Mesir, Ali al-Nadawi dan Said Abul Ala al-Maududi di India, bahwa sejarah Islam adalah suatu rekonstruksi untuk menunjukkan suatu bentuk kepatuhan perennial negara terhadap agama. Karena itu, bagi seorang muslim, kepatuhan itu semestinya bukan kepada negara, tetapi kepada komunitas Islam. Untuk menjamin hal tersebut, yang dituntut adalah pemberlakuan syariat Islam dalam pembentukan negara Islam. Karenanya, perjuangan menegakkan syariat Islam ini merupakan salah satu tren terpenting dalam gerakan fundamentalisme Islam.
Selain dimotivasi oleh keinginan mengislamkan masyarakat atau bahkan mendirikan negara Islam, dalam wacana fundamentalisme, penegakan syariat Islam sesungguhnya merupakan usaha merekonstruksi identitas. Selanjutnya, kekerasan dalam pandangan Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata salima atau aslama. Kata salima maupun aslama mengandung arti berserah diri, juga penuh taat. Menurut Razi Ahmad, kata Islam merupakan kata jadian bahasa Arab selama yang berarti menjadi tentram, menjadi tenang, untuk melaksanakan tugas, menjadi jujur, dan betul-betul damai. Dengan demikian, kata ini bermakna kedamaian, keselamatan, keamanan, dan penyelamatan. Menurut Nurcholis Masjid, sikap pasrah kepada Tuhan inilah yang merupakan hakikat dari pengertian Islam. Menurutnya, sikap pasrah kepada Tuhan tidak saja merupakan ajaran Tuhan kepada hambanya, tetapi ini diajarkan olehnya dengan disangkut pautkan kepada alam manusia itu sendiri. Dengan kata lain, ia diajarkan sebagai pemenuhan alam manusia, sehingga pertumbuhan perwujudan pada manusia selalu bersifat dari dalam, tidak tumbuh apalagi dipaksakan dari luar. Hal ini menurutnya adalah tidak otentik karena kehilangan dimensinya yang paling mendasar dan mendalam, yaitu ada kemurnian dan keikhlasannya. Lalu kekerasan dalam pandangan Islam. Dengan pengertian yang demikian, Islam sangat anti kekerasan dalam segala jenisnya. Islam tidak menyukai cara-cara kekerasan atau nama apapun, termasuk atas nama agama atau Tuhan. Untuk mencapai tujuan, Islam selalu mengajarkan kepada umatnya sikap dan harapan-harapan yang realistik dengan mengambil jalan tengah dalam memecahkan setiap persoalan sehari-hari dan memusatkan perhatian pada semangat persamaan, persaudaraan, cinta, dan kemurnian karakter. Di dalam ajaran-ajaran Islam, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis, banyak dijumpai doktrin-doktrin yang sangat anti kekerasan. Misalnya, firman Allah berikut ini. Yang pertama, dan tiadalah kami mengutus kamu kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat 21 ayat 107. Yang kedua, tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan yang sesat. Quran Surat 2 ayat 256. Dan yang terakhir, kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, kecuali karena orang itu membunuh antara membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah ia telah membunuh manusia secara keseluruhan. Dan jika seseorang memelihara suatu kehidupan manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Quran Surat 5 ayat 32. Yang selanjutnya ada sikap terhadap kaum fundamentalis. Dilihat dari substansinya, pandangan, sikap, dan keyakinan keagamaan kaum fundamentalis tidak keluar dari Islam. Mereka termasuk orang muslim dan mukmin yang taat. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka sangat berpegang teguh pada ajaran Islam serta ingin memperjuangkannya dengan segala upaya dan kemampuan yang dimiliki agar ajaran Islam yang mereka pahami dengan benar dapat dilaksanakan oleh seluruh umat manusia tanpa kecuali. Dengan demikian, kehadiran fundamentalisme tidak mesti direspon secara searah dan dengan pandangan negatif. Menurut Macasin, orang dapat mengambil pelajaran berharga dari sikap dan kegiatan kaum fundamentalis.
Anggota-anggota mereka terlihat mempunyai kesetiaan yang kuat pada prinsip yang dianutnya. Kesetiaan semacam itu sangat diperlukan dalam kehidupan ini. Apa yang dapat dilakukan dalam mengubah keadaan yang tidak adil, tidak aman, tidak memberikan kemungkinan bagi setiap warga masyarakat untuk berpartisipasi dan seterusnya. Kalau orang tidak setia kepada prinsip, dalam hal ini, semua itu hendaknya dijalankan dengan cara yang santun dan tidak menakutkan orang lain. Atas dasar ini, sikap terhadap kaum fundamentalis. Dari militansi yang terlihat dalam kelompok fundamentalis dapat diambil pelajaran mengenai semangat kerja dan kemauan untuk bekerja keras. Kemalasan dan kelemahan semangat merupakan penyakit yang menimpa kaum muslimin negeri ini untuk waktu yang cukup lama. Fundamentalisme mengajak manusia untuk berbuat dan untuk tidak diam saja, karena pilihan lainnya adalah perubahan ke arah yang lebih buruk. Eksklusivitas kaum fundamentalis dapat dipakai untuk membangun kerja tim dalam kehidupan masyarakat Islam. Eksklusivitas memang jelek dan kadang-kadang menakutkan, namun pada kelompok-kelompok eksklusif seperti yang ditunjukkan fundamentalisme Islam terlihat dengan jelas solidaritas sesama anggotanya. Sebagai sebuah kelompok, mereka memiliki ikatan solidaritas yang cukup tinggi, kokoh, militan, dan rela menerima resiko dari sebuah perjuangan. Ini tidak untuk mengatakan bahwa fundamentalisme Islam mesti didukung. Bersamaan dengan itu, terdapat beberapa catatan yang menyebabkan kaum fundamentalis dapat dikatakan memperlihatkan sikap yang kurang baik. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari segi keyakinan keagamaannya, mereka bersikap rigid dan literalis. Kaum fundamentalis lebih menekankan simbol-simbol keagamaan daripada substansinya. Mereka menganggap bahwa doktrin agama telah mengatur segala-galanya. Agama dinilai sebagai sistem yang lengkap dan mencakup berbagai subsistem di dalamnya. Pandangan seperti ini bisa dijumpai rujukannya pada Abu al-Ala al-Maududi dan Said Qutb. Mereka memiliki pandangan keagamaan yang berbeda dengan kaum moderalis, yang pada umumnya kurang mementingkan soal istilah atau simbol-simbol keagamaan yang bercorak distinktif. Bagi kalangan modernis, yang penting adalah agar prinsip-prinsip, cita-cita, dan roh Islam dapat menjiwai kehidupan masyarakat dan negara, bukan mengutamakan simbol sebagaimana yang dipegang teguh kaum fundamentalis. Kedua, kekurangan mereka juga terletak pada sikap dan pandangan yang eksklusif, yaitu pandangan yang bertolak dari keyakinan bahwa pandangan dan keyakinan merekalah yang paling benar. Sementara itu, sikap dan pandangan orang lain yang tidak sejalan dengan mereka dianggap salah. Sebagai akibat dari sikap dan pandangan yang demikian, mereka cenderung tertutup dan tidak mau menerima pandangan dan sikap orang lain yang berbeda, tidak terbuka dan tidak ada jalan baginya untuk berdialog. Yang ketiga, dari segi budaya dan sosial dalam menyikapi berbagai produk budaya modern yang bersifat kultural seperti pakaian, alat-alat keperluan kebersihan, dan lain sebagainya yang bersifat konservatif. Kehidupan mereka terkesan kolot, kuno, bahkan cenderung nyeleneh. Dan yang keempat, dari segi bentuk dan sifat gerakannya. Mereka cenderung memaksakan kehendak dengan menggunakan berbagai cara, termasuk cara-cara kekerasan. Dengan sikapnya yang demikian, mereka seringkali dianggap sebagai kelompok gerakan radikal, fanatik, dan
sebagainya. Sekian presentasi saya, Nadia Nur Aulia dan Melati Gita dari kelas penerbitan 1C mengenai agama dengan tema Faham Fundamentalisme Agama Islam. Terima kasih.